Ribuan ton sampah yang diproduksi Jakarta setiap hari mendorong warga Kelurahan Kebon Kosong, Kemayoran, Jakarta Pusat mengubah cara pengelolaan limbah rumah tangga. Melalui gerakan pengolahan dan pemilahan sampah di lingkungan permukiman, warga mulai menjadikan sampah yang sebelumnya dianggap tidak bernilai sebagai sumber penghasilan tambahan. Tak hanya berdampak pada ekonomi warga, pengelolaan sampah tersebut juga berkembang menjadi sarana edukasi lingkungan. Jumat, 8 Mei 2026, pagi, Joko Sarjono, 61, warga RT 14 RW 06, Kebon Kosong, Kemayoran, Jakarta Pusat tampak berjalan membawa beberapa karung sampah dari rumahnya menuju bank sampah hijau selaras mandiri. Jaraknya hanya sekitar 2 menit berjalan kaki dari kediamannya. Sesampainya di gazebo bank sampah, aroma khas fermentasi organik langsung tercium dari deretan tong hitam yang tersusun rapi. Di dalam tong-tong tersebut, sampah organik milik warga seperti kulit pisang, sisa nasi, dan limbah basah lainnya diolah menjadi pupuk kompos. Joko kemudian menimbang serta mencatat sampah anorganik yang dibawanya, berupa botol-botol plastik yang telah dipilah terlebih dahulu ke dalam karung. Di bank sampah itu pula, pria kelahiran Karanganyar, Jawa Tengah ini menjadi salah satu sosok yang aktif menggerakkan budaya memilah sampah dari rumah. Ia dikenal sebagai pengelola kampung Edu Wisata Bhinneka sekaligus motor penggerak bank sampah di lingkungannya. Selama bertahun-tahun, ia konsisten mengedukasi warga agar mulai memilah sampah sejak dari rumah. Menurut dia, pemilahan sampah harus dimulai dari keluarga. Ia bahkan menekankan pentingnya keterlibatan anggota rumah tangga sejak awal, terutama ibu rumah tangga sebagai pengelola aktivitas dapur sehari-hari. Sampah organik rumah tangga biasanya dikumpulkan dalam ember kecil sebelum dibawa ke bank sampah. Sementara sampah anorganik seperti botol plastik, kardus, dan kaleng dipisahkan dalam karung tersendiri. Meski keluarganya hanya terdiri dari 3 orang, Joko mengaku tetap rutin memilah sampah setiap hari. Dalam seminggu, karung sampah anorganik dari rumahnya bahkan bisa terkumpul hingga 2 kali pengangkutan. Menurutnya, kebiasaan memilah sampah kini sudah menjadi budaya di lingkungan tempat tinggalnya. Sebagian besar warga bahkan telah memiliki 3 kategori tempat sampah di rumah masing-masing, yakni organik, anorganik, dan residu. Meski terdengar tegas, aturan itu justru berhasil membangun kesadaran kolektif warga. Joko mengaku penerapan sanksi dibarengi dengan pemberian insentif agar masyarakat tetap termotivasi. Halo Bapak. Halo, Ya, selamat pagi. selamat pagi Pak. Bapak mungkin bisa diperkenalkan Bapak dengan siapa dan mungkin bisa dijelaskan Pak, ini kan Pak Gub sendiri lagi menginstruksikan pemilahan sampah dari sumbernya, ya ini dari rumah gitu ya Pak. Dan di RW 6 sendiri ini ternyata sudah memulainya lebih dulu begitu. Mungkin bisa diceritakan Pak, ini mulai dari kapan, apa sih yang mendasari wilayah Bapak untuk melakukan pemilahan sampah? Oke, selamat pagi semuanya. Perkenalkan, saya Joko Sarjono. Kami kebetulan sebagai pengelola Kampung Edu Wisata Bhinneka yang berada di RT 14 RW 0600. Awal mula dari kegiatan ini ada didasari waktu tahun 2010 dan 11 bahwa kita diikutkan program namanya program Mandiri Kotaku Bersejahtera Kotaku yang diselenggarakan oleh PT Indopos bekerjasama dengan Bank Mandiri, yang saat itu adalah terkait dengan pengelolaan lingkungan, antara lain salah satunya yaitu tentang bank sampah dan komposting. Pada tahun 2006 ini kita masih berbenah dan sebagainya, penghijauan secara keseluruhan kita mendapatkan yaitu apresiasi RT terkompak, RT terfavorit. Cuma satu kelemahannya adalah kita belum ada bank sampah. Nah, ini di bank sampah ini dulu awalnya adalah merupakan tempat dumping sampah yang ukuran 3x4, yang merupakan tempat pembuangan dari, kalau jadi kan daerah cekungan, jadi kalau banjir ini air sampah itu kemana-mana dan warga terjadi pembakaran sehingga ini mengganggu udara di sekitar inilah. Ada dasar modal itulah kita sepakat mendapatkan hadiah 7,5 juta bahwa kita akan memberikan satu bank sampah diawali, yaitu dengan disponsori oleh almarhum Bapak Slamet sebagai Ketua RT dan juga sekretarisnya dan Ibu Esti Sumarwati. Nah, dari itulah maka
warga kita ajarkan terkait dengan kita akan belajar nih ke wilayah Cilincing, tapi selalu sibuk terus, ada bank sampah bagus, tuh Dupa Lanak, tapi kita selalu gagal karena sibuk banget ya. Kita otodidak, kerja sama dilah. Salah satu cara yang kita aturakan adalah setiap kali pertemuan, kita adain pertemuan terkait dengan persampahan, kita adakan door to door untuk sampah harus dipilah. Sampah organik, anorganik harus mulai dilakukan dan nanti dibeli di sini. Nah, itulah perjalanannya terkait dengan ini. Alhamdulillah sejak 2013 akhirnya di launching lah bank sampah ini oleh Pak Menteri Dahlan Iskan awalnya, terus berkembang terus sampai sekarang ini, dan 2019 kita mendapatkan sumbangan dari CSR PT Pegadaian, yaitu dibangunnya gudang bank sampah, maggot, terus fasilitas yang lainnya itu senilai total masuk fasilitas 334 juta, termasuk pres, timbangan dan sebagainya, komplit lah semuanya. Nah, bank sampah ini dari 7,5 ini swadaya bantuan dari warga itu total habis 60 juta, 70 jutaan lah termasuk ini semua. Nah, rata-rata kita ada pertama itu hanya 22 orang di nasabah, berkembang selanjutnya sampai sekarang kita sudah 224. Itu yang terdiri dari wilayah RW lain, RT lain, dan luar daerah yang menyambungkan sampah. Dominan di sini adalah sampah organik. Sampah organiknya setiap warga wajibnya setiap warga yang tidak melakukan pemilahan sampah dengan baik rumah ada 2 sanksi kesepakatan nih. 1, tidak dilayani RT dalam urus surat. Yang kedua, sampahnya tidak diangkut oleh petugas gerbang. Itu kita terapkan. Memang satu hal agak gejolak, tapi dengan dasar itulah sebagai konsekuensinya, sebagai upah dari pilah sampah, terutama sampah organik, setiap sampah organik kita beli Rp500 sebagai upah nyacah. Nah, itulah kita setor. Itu memang, nah, dana dari mana? Penjualan tidak. Akhirnya untuk membeli sampah dari warga ini kita pakai dana OP RT. Ya saat itu 300 sekian. Itu full. Itu untuk kegiatan dalam hal ini. Berarti kita nggak dapat apa-apa. Dana itu dari mana, Pak? Dana itu dari OPRT, terus dari swadaya masyarakat. Oh, dari masyarakat ke masyarakat lagi berarti, Masyarakat. Jadi kita akan bank sampah segini. 1, dana yang untuk membeli sampah organiknya ini hasil penjualan pupuk, kompos sama pupuk cair. Yang kedua kalinya sisa hasil dari penjualan sampah anorganik. Yang ketiga, dana UPS RT yang dari kelurahan. Yang keempat dari kas RT. Makanya kita minus terus. Itulah salah satu cara untuk jadi saya kasih sanksi tapi kasih reward. Ya, alhamdulillah berjalan sudah sampai sekarang ini lah, tahun 2024-25 ini kan sudah mandiri, sudah kita stop dari 500 jadi 240, terus sekarang kita stop. Jadi karena kalau gitu tergantung kita, income kita nggak akan tinggi terus. Habis ada sisi lain pupuk kita itu nggak terjual, akhirnya dipakai sendiri, itu kan ada kebun, kalau nggak kan susah. Di dasar dari itulah makanya kami rata-rata per bulan itu bisa mengolah sampah organik 1,3 ton per bulan. Per bulan. Terus sampah anorganiknya 200 sampai 300 kilo per bulan. Terus sampai itu sampah daun rata-rata per hari itu 5 kilo daun. Ini masuk komposter, nanti ada bisa lihat. Terus kadang juga maggot dari sampah, terus ada ekoenzim, tapi ini sampah khusus, tapi sifatnya diarotin. Ada patrotin di 3 bulan nanti kita adakan. Terus ada sistem juga biopori. Tapi kan tergantung. Nah, ini satu cara-cara yang dalam rangka untuk mengurangi. Alhamdulillah kita sudah kategori saat itu adalah zero waste. Jadi residu yang kita buang itu 30%. Kalau sekarang DKI 50, kita udah 70. Tuh, lah ini RT ini
sebagai file projectnya kita replikasi ke RTT Lahe di RW 6 dengan sistem pengangkutan secara terjadwal sampah organik hari ini sampai ini. Jadi memang ada kendala-kendala yang terkait dengan ya namanya waktu. Dulu kita pernah namanya Samtama di RW 6 ini udah berjalan bagus. Cuma begitu pupuknya ininya jebol, ya akhirnya susah untuk melakukan pengeringan. Ini salah satu cerita tentang bank sampah ini. Alhamdulillah ini sebagai destinasi wisata pertama kali dikunjungin adalah dari WHO tahun 2014 dari Kristi IBI terkait dengan pengolahan sampah ini sampai ke sana yang dibawa oleh PT Unilever itu dengan kunjungan dari ISSP Amerika, Uzbekistan, Inggris, Belanda, Tasmania, Korea Selatan dan sebagainya. Oke, Pak, misalkan saya sebagai warga Bapak nih mau bawa sampah, gimana sistemnya nih Pak? Di warga setiap hari silahkan sampah organik tidak harus ditampung, silahkan untuk setor sendiri karena kita operasional adalah dari tiap hari dari jam 8 sampai jam 4 sore silahkan dengan menyetor sampah sendiri, nimbang sendiri di rumah wilayah, terus membawa ke bank sampah, ditimbang, dicatat, udah ya, masuk. Nah itu tahap kedua sampah kompos juga sama. Ini cewek yang saya pakai adalah warga negara Jepang, Ayano, kerja apartemen, sekarang udah gede, sekarang masih jalan, sekarang pindah ke prosesnya. Udah lama ya Pak? Komposnya ini tahap-tahapnya. Warga nih, warga masukin. Ini nggak apa-apa nih dimasukin Bapak sekalian ya. Ke dapur kan? Iya. Seharusnya ini ditata. Iya. Nah, untuk mempercepat proses, pakai komposting ini namanya MOL, mikro garuda lokal. Itu mempercepat proses. Ini dari ragi sama hujan beras. Ya. Ini hasil dari sampah juga Pak? Iya, atau ini dari bikin ragi tapi ketan sama cucian beras sama gula 2 kilo. Sampai seminggu nanti. Iya, campurin ini ya Pak. Ini sampai coklat bisa sampai hitam. Itu hitam 3 bulan. 3 bulan. 3 bulan lah. Nanti jadi apa Pak? Kalau sudah. Kalau ini kan padat jadi kompos tadi itu 3 bulan. Iya. Nanti selama 2 minggu. Oh iya. Coba sambil foto Bapak. Cair. Oh iya benar. Karena ada bau ya, namanya sampah bau. Iya. Oh iya. Airnya itu nggak usah tambah-tambah lagi atau gimana? Nah, prosesnya airnya nggak usah, ini dari iya, endapan ini kan dari saripatinya sampah. Sampah, nah ini dipergunakan siap untuk pupuk cair. Nah, perbandingannya 1 liter dibanding 5 liter air untuk disalaman. Kalau langsung itu akan nggak kuat. Nah, sampahnya kalau udah habis airnya sudah jeruk kita hitam, itu nanti kita tuangkan di sini. Oh, ke tanaman ya Pak? Nah, bukan, diproses dulu. Oh, proses lagi. Oh, ini adalah proses dulu, pelan-pelan nih. Oh, ya, iya. Kering kan? Iya. Kan ada yang plastik, ada campur nih. Nah, ini itu yang tadi bekas di ember. Kan ada campuran tuh. Nah, ini setelah kering, itu nanti kita panen. Kan kering nih, diayak, disaring. Saring, nah sisanya ya. Sisanya itu kan ada kadang-kadang itu untuk untuk kebun yang halus, pakai untuk pupuk tadi. Oke. Jadi langsung ya Pak. Langsung, kan? Mantap. Nah ini kompos dari daun-daun ini dicampur dengan kompos dari dapur. Nanti dioplos untuk dijual. Nilainya lebih bagus. Jadi kalau
kompos saja kan kurang. Iya. Dan kita terbukti tahun 2017 ada Trubus, sama kita ada lahan untuk cabai di sana. Yang separuh ini itu untuk cabai, untuk pupuk dari Trubus, yang satu lahan pupuk dari saya. Hasil begitu saja. Oke. Daun-daun, Iya. itu ada hasilnya itu. Betul. Jadi ada daun, pakai sampahnya juga. Nih. Oh iya. Minggu pertama, terus nanti minggu kedua. Pakai semua pengolahan. Oh, kan jadi kan? Tinggal panen nih. Tuh. Nih, tinggal panen. Nah ini kompos dari daun-daun ini dicampur dengan kompos dari dapur. Nanti dioplos untuk dijual. Nilainya lebih bagus. Jadi kalau kompos saja kan kurang. Iya. Dan kita terbukti tahun 2017 ada Trubus, sama kita ada lahan untuk cabai di sana. Yang separuh ini itu untuk cabai, untuk pupuk dari Trubus, yang satu lahan pupuk dari saya. Hasil begitu saja. Oke. Jangan lupa subscribe ya.